Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, Khairul Azam Al-Farizi. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa menyapa teman-teman semua. Dan hari ini kita akan memberikan informasi terbaru kepada teman-teman semua tentang perkembangan status jamaah umroh ketika ada di proses karantina. Nah teman-teman, jadi kemarin itu jemaah-jemaah kita dan jemaah-jemaah teman-teman yang lain itu sudah banyak yang pulang ke Indonesia. Dan saya mendapatkan kabar dari teman-teman yang pulang ke Indonesia dan ada di masa karantina, itu ternyata banyak di antara teman-teman kita itu yang positif. Bahkan dalam satu grup, dalam satu keberangkatan itu ternyata ada yang 14 orang, ada yang 30 orang, ada yang 7 orang informasinya nih yang positif. Padahal tes COVID di Arab Saudi itu sudah dilakukan 3 kali. Jadi waktu datang pertama. Jadi kan sekarang itu jemaah umroh tuh begini teman-teman. Di vlog-vlog saya sebelumnya itu teman-teman bisa lihat proses bagaimana jemaah kita ketika ada di Madinah, ketika ada di Makkah. Jadi ketika datang ke Arab Saudi, mereka dikarantina di Madinah ya, sesuai dengan maskapai mereka. Kalau yang Garuda dan Lion landing Madinah itu dikarantinanya di Madinah dan paketnya di Madinah. Dikarantina 5 hari di Madinah, kemudian mengalami 2 kali swab ya, mengalami 2 kali tes PCR. Mendapatkan 2 kali tes PCR dan alhamdulillah jemaah kita kemarin negatif terus ya, 2 kali itu negatif. Setelah 5 hari mereka keluar, dari karantina, mereka langsung berpindah ke hotel yang lain, hotel yang dapat jatah dari travel. Karena kalau yang hotel karantina itu kan semuanya dari maskapai. Kalau maskapai Saudi ya maskapai Saudi yang menentukan di hotelnya mana kayak gitu. Cuman biasanya sih bisa diatur ya. Kalau sudah ada komunikasi dari awal, misalkan mau hotel karantina di situ dan kemudian hotel di Madinah juga di situ, nggak pindah ya, bisa juga diatur seperti itu. Cuman kadang ada yang ketika hotel karantina itu mendapatkan hotel bintang 3, kemudian fasilitas dari travel itu bintang 5 seperti kita kemarin, ya harus pindah teman-teman. Kalau nggak pindah ya jemaah yang rugi kayak gitu. Bayar fasilitas bintang 5 tapi mendapatkan bintang 3 hotelnya. Jadi kayak kemarin jemaah kita itu dari maskapai itu bintang 3, kemudian dari pihak travel itu bintang 5. Jadi pindah di hari kelima itu mereka keluar langsung menuju ke hotel fasilitas yang dari travel. Setelah itu hari ke-6-nya istirahat, kemudian masuk ke Raudah dan lain-lain. Setelah dari Raudah ziarah Madinah, selesai ziarah Madinah menuju ke Mekah untuk melaksanakan umroh ya, langsung menuju umroh. Selesai umroh, ziarah Mekah dan lain-lain, sebelum pulang itu mereka jamaah biasanya sudah di PCR kembali. Jadi 2 hari sebelum pulang atau 1 hari sebelum pulang itu ada yang 2 hari dan 1 hari itu sudah di PCR lagi jamaahnya. Ada video bagaimana cara PCR di Arab Saudi, itu ada di video-video sebelumnya, silakan teman-teman lihat. Setelah di PCR jamaah hasilnya negatif, kemudian mereka diberangkatkan menuju ke bandara di Jeddah dan langsung menuju Indonesia. Di Indonesia katanya karantinanya sekarang sudah 5 hari, alhamdulillah. Yang semulanya 7 hari sekarang menjadi 5 hari. Cuman teman-teman, sayangnya itu sekarang saya mendapatkan kabar banyak di antara termasuk jemaah saya kemarin itu banyak juga yang positif. Dan di antara jemaah-jemaah yang lain juga banyak laporan dari teman-teman travel kita, tour leader kita itu ternyata jemaah kita yang positif sekian, banyak jumlahnya ternyata. Dan yang kita yang kita bingungkan, kok ketika jemaah umroh ini banyak yang positif gitu loh. Sementara teman-teman kita kan juga ada pemulangan para PMI ini ketika dites ya negatif semua, padahal mereka satu pesawat. Kan teman-teman begini ya, biasanya kan ada tuh
saya masih kayak pecinta bola, ada yang ketika mereka sepak bola yang satu pesawat saja dengan orang-orang yang positif, ternyata satu pesawat itu harus dikarantina semuanya kayak gitu. Jadi yang ini kenapa nggak semua satu pesawat juga dikarantina, kok cuman yang positif saja? Kan mereka juga berinteraksi. Kalau memang benar-benar ini benar-benar positif dan benar-benar corona ini, covid ini membahayakan dan bisa menyebar dan bisa menular dan lain-lain, harusnya kan yang lain juga dikarantina juga kan ya. Cuman untungnya ya nggak apa-apa sih. Cuman di situ kan logikanya gimana gitu, agak-agak gitu di sini. Kemudian jemaah umroh ini kemarin saya baca beritanya entah dari website apa ya, itu sudah lebih dari 1000 jamaah yang positif. Subhanallah ya, ini benar-benar jumlah yang begitu besar dari jamaah umroh kita. Padahal Masya Allah di Arab Saudi ketika dites mereka bukan cuma 1 kali tes tapi 3 kali tes itu negatif semua. Cuman ya nggak tahu ya di mana mereka mendapatkan covid, apa ketika di perjalanan atau di mana ya, wallahu alam. Cuma ya kita berharap kedepannya ada peninjauan lah kayak gitu, ada peninjauan. Dan saya rasa sangat tidak adil ketika jamaah umroh, orang yang mau beribadah ini terlalu banyak karantinanya, sementara konser-konser kerumunan di Indonesia itu masih banyak loh. Ini bukan ngomong bualan saja, tapi kita lihat banyak konser-konser mereka. Kenapa nggak dites rapid, kenapa nggak dites PCR juga semua yang mereka konser-konser? Saya kira karantina di Indonesia itu masih penanganan COVID di Indonesia itu masih setengah-setengah. Kenapa masih setengah-setengah? Saya berpikirnya masih ada orang yang dikarantina nih, orang-orang yang datang dari luar negeri dikarantina, sementara orang-orang yang di Indonesia, yang ada dalam Indonesia, hajatan, perkumpulan, konser, kerumunan itu masih banyak terjadi di mana-mana dan di seluruh penjuru Indonesia itu ada. Ini bukan rahasia, teman-teman bisa saksikan sendiri. Ada yang konser, ada yang itu, ada yang itu. Jadi gimana gitu loh? Ya udahlah sekalian lepas aja sih, berarti kan corona nggak ada gitu loh. Ini kita lihat ada salah satu pejabat yang datang dikerumunin, ada yang satu mengadakan konser kerumunan sampai berdesak-desakan sampai mungkin ratusan ribu orang ya kayak gitu. Tapi sementara lain di sisi lain orang-orang yang ibadah, orang yang mau pulang ke Indonesia itu masih dikarantina. Udahlah kalau memang sudah banyak kerumunan kayak gini dan COVID tidak meningkat, ya mungkin COVIDnya udah nggak ada gitu loh. Itu mungkin begitu saja. Jadi buat saya yang kasihan orang-orang yang sepuh, orang-orang yang mereka nih ingin ibadah. Mereka orang-orang nih ikhlas. Orang-orang ingin ibadah ini, takutnya kita kualat, negara ataupun orang-orang yang bermain di pandemi ini kualat dengan mereka. Orang-orang yang beribadah ternyata masih karantinanya begini begitu dan positif dan lain-lain lah. Sementara di luaran sana orang-orang kerumunan, jaga jarak, nggak pakai masker, tidak taat aturan, dan masih banyak terjadi kerumunan itu. Jadi ya semoga pemerintah bisa mendengarkan suara rakyatnya. Ya paling tidak dihapuslah itu karantina. Jangan sampai ini sekarang sudah orang-orang mulai ejek-ejekan ketika mau lebaran, mau puasa, karantina, corona naik lagi. Sementara kerumunan di mana-mana kan kayak gitu kan sekarang di media sosial ramainya. Jadi mungkin yang capek, yang jenuh dengan pandemi COVID-19 ini bukan cuman pemerintah ya, tapi kita juga dengan aturan-aturan yang tidak jelas, dengan aturan-aturan yang masih tebang pilih kayak gitu ya. Yang untuk ibadah karantina sekian lama, tapi yang kerumunan kayak gitu masih banyak kan kayak gitu ya. Itulah makanya. Tapi jangan takutlah buat teman-teman yang ingin umroh ke Arab Saudi. Insya Allah di Arab Saudi itu aman. Dan kita yang ada di Arab Saudi, alhamdulillah, saya selama di Arab Saudi, alhamdulillah, bukannya sombong, belum pernah terkena COVID, alhamdulillah. Selama 2 tahun ini di Arab Saudi belum. Cuman di Arab Saudi sekarang sudah mewajibkan vaksin ketiga. Vaksin ketiga sudah mulai diwajibkan, sementara saya masih vaksin kedua. Untuk vaksin ketiga saya masih belum mendapatkan jadwal.
Jadi intinya buat teman-teman semua, jangan takut untuk umroh. Bisa lihat proses umroh kemarin itu jemaah semuanya senang. Rata-rata jemaah ketika ada di Arab Saudi itu senangnya luar biasa. Tapi yang mereka takutkan itu adalah proses PCR di Jakarta, di Indonesia. Semua rata-rata jemaah yang ditakutkan tuh cuma di Indonesia. Kalau ke Arab Saudi mereka yakin di Arab Saudi ini semuanya nggak bisa dibuat mainan ya, karena di sini pemerintahnya sangat tegas dan sangat serius menangani COVID-19. Dan semua data itu bisa ketahuan ya. Bahkan kemarin ada yang ketahuan, katanya orang yang mengaku sudah divaksin ternyata tidak divaksin, itu ketahuan kemarin, informasinya begitu. Jadi hati-hati buat jemaah untuk memalsukan surat-surat. Tapi kita sama-sama berdoa semoga peraturan-peraturan ini segera berakhir dan pandemi COVID ini segera berakhir dan jemaah umrah bisa kembali ramai. Walaupun sekarang sudah mulai ramai ya, sudah mulai banyak orang-orang yang umroh. Dan jangan takut, di Arab Saudi alhamdulillah aman, PCR-nya aman, dan ziarahnya aman. Sudah insya Allah sudah seperti normal kembali. Bahkan umroh para jamaah masya Allah sekarang sudah ramai. Bisa dilihat di vlog-vlog saya sebelumnya. Jadi itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya banyak jemaah umrah itu yang positif ketika nyampe ke Indonesia. Ini wallahu alam. Apakah mereka terkena COVID di perjalanan atau bagaimana, kita kurang tahu juga. Yang jelas seumpama memang ada oknum-oknum yang bermain dalam COVID, kita doakan semoga mereka segera insyaf. Kasihan ini jamaah umroh, orang-orang yang benar-benar ibadah takutnya nanti kualat, aja. Orang-orang yang terzalimi itu doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang baru datang dari tanah suci Makkah Al-Mukarram dan baru datang menjadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga mereka tidak termasuk orang-orang yang dizalimi. Gitu aja. Itu saja mungkin informasi yang bisa sampaikan. Insyaallah nanti kita akan update informasi terbaru mengenai syarat-syarat penerbangan untuk ke Arab Saudi dan pulang ke Arab Saudi insyaallah. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share juga video ini untuk video-video terbaru lainnya seputar Saudi Arabia dan tentang pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.